Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ade, Adelia, Adi, Arun, Denisa, Dika, Dila, Ita, Dora, Eci, Erida, Erika, Ica, Ida, Indah, Desi, Hairul Nanda, Maybe, Nur Sifa, Reskin, Reva, Rika, Rizky, Septi, Sela, Sagita, Tiara, Tria, Wahyu, Wanti, Warda, Windy, Denny. Ya, alhamdulillah ya, walaupun tidak semuanya hadir, masih dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baiklah, kita mulai pelajaran kita. Melanjutkan dari yang kemarin tentang apa? Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Kemarin kita sudah buka kulit-kulitnya Asmaul Husna kan? Bahkan kemarin sudah disuruh ngerjain proyek kan? Tentang Asmaul Husna. Sudah selesai proyeknya? Nanti di akhir aja kita bahas tugas Anda. Terus sekarang kita membahas tentang Asmaul Husna. Ya. Sudah dari kelas 1 SD sudah belajar tentang Asmaul Husna. SD 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya ada Asmaul Husna. Cuma Asmaul Husnanya ya dibahas dikit-dikit, tidak 99 langsung. Contoh yang anak SD kelas 1 Ar-Rahmanur Rahim cuma 2 saja selama 1 tahun belajar Ar-Rahmanur Rahim. Dan penjabarannya berdasarkan konteks pemahaman pengetahuan anak SD. Begitupun selanjutnya kelas 2, 3, 4, 5, 6 dia belajar semua. Begitupun ketika kamu sudah di SMP kemarin kan belajar juga tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang ternyata sudah SMA ada juga Asmaul Husna. Ya, jadi kalau kita khususnya pendidikan agama Islam, maka pelajaran Asmaul Husna itu pasti ada dan itu bukan hal yang yang tabu, yang baru didengar, yang baru dilihat, dan saya yakin bahkan mungkin sudah diamalkan kan? Itu dari SD sudah belajar, bahkan di tempat-tempat pengajian mungkin waktu masih kecil dulu sampai sekarang kalau masih ingat. Ya, Asmaul Husna kita ada 7, yaitu yang pertama tentang apa saya katakan tadi, Asmaul Husna tentang Al-Karim. Ya, apa Al-Karim tadi? Apa Al-Karim? Al-Karim artinya maha mulia atau maha pemurah. Jadi sekali lagi di sini dimasukkan Allah Al-Karim, Allah Al-Karim. Satu ya bahasan kita.
dia paling senang. Coba kalau manusia, kalau dipinta terus tanpa memberi, mau kita? Nggak mau kan? Bisanya apa? Kau saling membutuhkan paling tidak. Ya aku memberi 2, paling tidak aku dapat 1. Kayak gitu kan? Kalau aku sudah beli 3, dia belum beli apa-apa, pasti berbutuhan. Nah, itulah sifatnya manusia memang. Itu sifatnya manusia. Tapi ini sifatnya Allah apa? Maha pemurah atau maha mulia. Dia senang kalau umatnya itu meminta kepada beliau. Meminta kepada yang maha esa, maha agung, yang maha semuanya. Jadi kita diharapkan belajar dari perilaku Asmaul Husna ini. Bahwasanya maha mulia, maha pemurah, tidak apa namanya, memberikan tanpa ada apa? Mengharapkan balasan. Contohnya apa? Kita sedekah. Makanya kalau kita sering dengar kan, kalau yang ngasih tangan kiri, tangan kanan diam. Yang ngasih tangan kanan, tangan kiri diam. Kalau kita kebanyakan ngasih kanan, mulutnya ngomong, kiri kanan ngomong. Itulah bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Pemurah seperti itu. Jadi kita diharapkan dari pembelajaran Al-Karim, Asmaul Husna Al-Karim ini, kita apa? Gemar berinfak. Ya, kalau ada kawan yang berinfak hari Jumat dipinta itu, cok Iwan nih, nak masih 10.000 nih. Dikatain kawannya, cak Iwan. Padahal dia tidak berinfak, tidak berinfak, maka pula berarti berkali-kali berarti pembelajaran yang harus kita petik di sini. Ya, jadi itu yang tidak perlu kita contoh dan tidak perlu kita anggap yang seperti itu. Ya, ketika teman kita berinfak, kita senang hati, kapan ya kesempatan saya seperti itu. Nah, misalnya seperti itu. Ada lagi juga bersedekah, kalau semuanya ngasih ini, dikatain, cak Ion, cak kehebatan, padahal ini harusnya bersyukur kan. Oh iya ya, kapan Allah kasih kesempatan aku rezeki yang lebih, aku bisa bersedekah. Seperti itu kan harusnya. Nah, diharapkan dari pembelajaran kita tentang Al-Karim ini, kita bisa mengaplikasikan ilmu apa yang kita dapat dari pengertian Al-Karim ini. Dan yang paling penting, seperti yang kita ketahui dan yang saya katakan dari awal, Allah paling senang kalau hambanya itu datang, misalnya di 5 waktu, misalnya lagi di sholat tahajud tengah malam ketika orang sibuk dia sibuk meminta, dia paling senang. Kenapa? Karena menjaga hubungan hablum minallah. Dan sebagai manusia, kita bukan hanya hablum minallah. Dari Al-Karim ini diharapkan apa? Bisa hablum minannas jalan, hablum minallah juga jalan. Kita tuh lebih mengutamakan ini yang hablum minallah. Tidak, semuanya harus diseimbangkan. Ya, ada kan peribahasa sering kita dengar, kalau kita hidup seolah-olah kita akan hidup selamanya, dan kalau kita mati, apa? Anggaplah kita akan mati besok. Jadi kejarlah ibadah kita, kejarlah amal kita. Kita mati dalam lagi soalnya, kapanpun. Ada orang yang anak kecil mati ada? Ada. Yang tua ada? Ada. Yang seumuran kamu banyak yang meninggal? Banyak. Jadi ada. Jadi kematian itu datang kapan saja, kita tidak pernah tahu. Makanya ada bahasa, kalau kita ingin hidup di dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya, apa? Disuruh mencari rezeki, mengejar rezeki. Tapi ketika kita menyadari yang satu lagi, kalau kita pasti akan mati, tidak ada yang abadi kan? Nah, maka kita dianggap seolah-olah kita akan mati saat itu juga. Kenapa? Kita beribadah berarti dianjurkan untuk beribadah. Jadi sesamaan. Jadi yang pasti ya, kita itu saling tolong menolong. Ya. Selain satu hal yang tidak pernah dan jangan pernah kita lupakan apa? La in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita dari tadi sudah belajar tentang Al-Karim. Apa Al-Karim dari artinya? Iya. Nah, selanjutnya yang kedua apa? Al-Mu'min. Iya, Al-Mu'min. Ada yang bisa membantu saya apa Al-Mu'min? Al-Mu'min berasal dari kata Amina, yang berarti apa? Jadi sudah memberi keamanan, ketenangan
pembenaran. Diharapkan apa ini? Keamanan. Keamanan apa? Kita merasa aman, merasa hati kita tentram, jiwa kita aman ketika apa? Ketika keyakinan kita itu full, keimanan kita berserah diri kepada Allah. Tanpa apa? Tanpa ada mencampur adukan unsur-unsur syirik. Menurut ini harusnya kita seperti ini. Menurut ini baiknya hari ini. Jadi tidak ada, kalau tidak ada ajaran itu, aturan itu di dalam Al-Quran dan hadis, tidak usah dipakai, ya. Tapi Bu, zaman dulu itu berarti mitos. Bu, sudah benar, Bu, kebanyakan benar. Ada tidak di dalam tuntunan Al-Quran dan hadis seperti itu? Kalau tidak ada, kita tidak perlu. Tapi ngomong, oh itu mitos, ini tidak boleh, ini tidak. Kita cukup diamkan saja dan kita jangan ikuti tradisi seperti itu, ya. Ada sobat juga kalau kita ngomong, oh itu mitos, tidak mungkin ini. Nah, apalagi kita masih sifatnya anak. Ada mbaknya dia ngomong kok, iya mbak itu tuh mitos. Awak lahir baru. Awak lahir baru sebentar inilah, masih kecil lah, gayanya minta ampun, mengatakan mitos. Orang yang lahir duluan aja mati. Jadi maksudnya bahwasanya kita ketika tidak bisa langsung, ya, jangan langsung memvonis. Kenapa? Karena ilmu kita masih dangkal sekali. Jadi kita cukup dengan cara menghindari. Jadi ketenangan jiwa akan kita dapatkan ketika kita yakin bahwasanya Allah itu memang kebenaran, agama kebenaran, dan tidak ada dicampur adukan dengan hal-hal yang sifatnya apa? Membuat kita menjadi syirik. Jadi kita yakin bahwasanya ketika kita menjalankan perintah sesuai dengan aturan agama, maka hidup kita akan tentram atau akan tenang. Kenapa? Karena tidak ada sifat syirik, ya. Kemudian yang selanjutnya al-wakil. Apa artinya? Mahabba. Apa mahabba? Apa al-wakil? Maha pemelihara yaitu kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala kebutuhan yang kita miliki. Ya, contoh apa? Saya katakan dari awal tadi bahwasanya Allah tidak ketika Zat yang Maha Kuasa itu memberi, Dia tidak mengharapkan untuk mendapat imbalan. Dia malah senang ketika kita selalu meminta kepada Beliau. Ketika orang sedang nikmatnya tidur, kita begitu kusuknya menjalankan ibadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya apa? Kekuasaan Allah itu di atas segalanya, dan Zat yang Maha Kuasa itu pasti memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau berusaha. Jadi innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau dia tidak mau berubah. Jadi ibda binafsih. Jadi dimulai dari diri kita sendiri untuk bisa menjadi lebih baik, dan insya Allah di belakangnya akan mengikuti atau mengiringi untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya apa? Al-Matin yang keempat. Apa Al-Matin? Yaitu yang Maha Kukuh, Maha Kuasa, Maha Kuat, dan Maha segala-galanya, sesuai dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dia mampu membalikkan apapun yang Dia inginkan. Ketika Allah menginginkan kekuasaan yang seperti ini terjadi seperti ini, maka manusia bisa apa? Sudah kehendaknya yang kuasa. Nah, dari situ apa? Kita disuruh belajar. Kalau yakin dengan kekuasaan Allah, maka apa?
sesuaikan dengan konteks yang ada pada saat itu. Ya, jadi semua sifat-sifat yang merasa manusia superpower katanya yang hebat apa segala macam, kita yakin kalau itu hanyalah bagian dari sifat kekuasaan Allah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Kenapa? Ketika Allah tidak menghendaki maka dia tidak akan terjadi. Yakun fayakun tadi ya. Itu amatin. Kemudian al-jami. Apa al-jami? Apa al-jami? Jamak. Berarti bang? Iya, banyak lebih dari satu. Yang dimaksudkan dari nama ini apa? Berarti kita itu dari kata-kata ini, Asmaul Husna ini bisa menghimpun, misalnya jadi ketua kelas bisa mengayomi anak buahnya. Jadi membuat kelompok di dalam diskusi berarti bisa menyeimbangkan. Tidak harus ini pendapat saya lebih baik, tidak, tapi menghimpun semuanya bisa dijadikan satu dan menjadi yang terbaik. Jadi misalnya lagi dengan apa? Mengajak sholat berjamaah, ya seperti itu. Atau dengan cara apa tadi saya katakan, menyatukan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain dengan tidak apa? Dengan tidak merasa orang tersebut merasa rendah karena pendapatnya tidak diambil, tidak, tapi semuanya dihimpun, dijadikan satu, dia bisa mengcover sehingga padahal pendapat yang tadi sebenarnya salah, tapi dia tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena diambil semua sama yang tadi, bisa menghimpun kita semua dan kita menjadi merasa pendapat kita itu dihargai. Ini paling senang kalau diskusi, kalau kawan salah mulai seperti itu, berarti jauh dari kata-kata al-jami. Padahal sudah diajarkan oleh Allah dalam Asmaul Husna ini, kita diharapkan menghimpun apapun itu, baik dalam organisasi sekolah, baik di dalam keluarga, ataupun di dalam masyarakat pada umumnya. Jadi kita diharapkan untuk bisa menjadi yang terbaik dengan cara apa? Mengajarkan, menghimpun, menghargai orang lain. Kemudian al-adil. Apa artinya al-adil? Tahu semua pasti ya? Maha adil. Iya. Allah Maha adil. Artinya kita bersikap adil kepada orang lain. Ya, tapi juga adil dong kepada diri sendiri, ya. Kan ibda binafsi tadi. Segala sesuatu itu memang innamal a'malu binniyat sih, tapi tetap ibda binafsi, dimulai dari diri kita sendiri. Kita mau jadi yang terbaik misalnya. Oh, kita harus adil dulu dengan diri kita sendiri. Tidak boleh menzalimi diri kita sendiri. Selalu bekerja misalnya, kita juga tidak boleh dengan menzalimi diri kita. Berarti kita juga tentu harus beristirahat. Ya, istirahat kalau waktunya istirahat. Jadi kemudian apa lagi? Misalnya apa? Contohnya di dalam kelas, apa misalnya di dalam kelas? Adil di dalam kelas apa contohnya? Nah, ketika saya menjelaskan atau ketika guru menjelaskan, apa berarti tidak boleh ribut? Nah iya, harus tenang. Berarti kamu udah adil dengan ibu. Kamu baik anak ngomong, beri kesempatan dulu kepada orang berbicara. Sama halnya kalau kawan yang ngomong, wah panas nih ini kalau diskusi dengan dia tuh ini. Nah harus adil. Adil itu apa? Adil itu tidak harus sama rata, tapi sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Iya, kebutuhan pada saat itu. Jadi berbuat adil itu terutama kepada diri sendiri. Jadi diharapkan dari pelajaran Asmaul Husna ini kita bisa ya menjaga diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan yang paling penting apa sudah pastinya? Bersikap adil atas hak orang lain. Tidak boleh diambil hak orang lain. Jadi kita menuntut diri kita adil, tapi hak orang lain kita ambil, sama aja bohong. Ya, yang pasti dimulai dari kita dan diaplikasikan kepada masyarakat pada umumnya, terutama orang-orang yang ada di
dari masyarakat keluarga kita yang paling utama. Ya, itu. Yang terakhir al-akhir. Nah, ini yang paling enak ini al-akhir. Apa al-akhir? Ini sering kita ngomong. Al-akhir apa? Yang maha akhir. Artinya tidak ada makhluk di dunia ini yang terakhir hidupnya kecuali siapa? Nah, kecuali Allah, zat yang maha kuasa al-akhir ini. Kenapa? Karena ini satu-satunya. Kita sudah tahu semuanya panah. Semuanya itu sementara. Nah, yang kekal itu hanya satu, yaitu zat. Nah, zat yang maha kuasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin. Ketika kita tahu kita hanya menumpang, berarti apa? Berarti apa? Kita melaksanakan, mengaplikasikan untuk menjadi diri yang terbaik atau umat yang terbaik di dalam keluarga, menjadi anak yang terbaik. Intinya semuanya sementara. Yang penting nanti di akhirnya nanti saya bisa mencapai untuk apa? Al-Jannah itu. Kenapa? Saya sudah coba menjadi yang terbaik. Dimulai dari saya tinggal di dunia ini, dimulai dari saat ini, dimulai saya menjadi seorang pelajar ini, saya mencoba untuk selalu melakukan yang terbaik. Tetapi kenyataannya yang terbaik kata saya belum tentu terbaik kata teman saya. Itu versinya masing-masing. Yang penting apa? Kalau sudah pakai versi pedoman Al-Quran dan hadis, pastinya pasti terbaik itu kekal. Tidak ada kata si anu itu tidak bagus, si anu ini bagus, ini tidak bagus. Tidak ada. Karena apa? Pedoman kita cukuplah Al-Quran dan hadis saja. Ya. Jadi diharapkan kita dari dari pembelajaran ini bahwasanya kita bisa mengaplikasikan beberapa asmaul husna yang kita pelajari pada hari ini. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwasanya Allah adalah zat yang tidak pernah mati. Ya, yang tidak pernah mati dan siap dibutuhkan kapanpun dimanapun. Ya, jadi kalau kamu nak curhat, nak apa, nih tempatnya. Tidak usah di Facebook, cek itu ya. Curhat paling kesenang ini. Oh, seolah dunia punya dia dan media sosialnya. Padahal ini nih yang paling penting. Kalau kita curhat ke sini, insya Allah tercapai apa yang menjadi tujuan kita. Biasanya ya kalangan muda seperti kalian ini paling kesenang curhat di media sosial. Padahal yang paling penting ini nih, kalau mau curhat di sini aja, apapun itu, baik tentang apa kehidupan pribadi. Ya Allah, mak kuning aku kasih duit jajan 5.000, padahal dia butuh 7.000 butuh. Tidak usah disebut, cukup di sini aja nantinya. Ya, apa aja bentuknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan tentang Asmaul Husna? Iya. Apa manfaatnya Asmaul Husna bagi kehidupan saya? Iya, bagus sekali ya. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya apa manfaat Asmaul Husna? Setelah kita mengetahui semua tentang Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil dan Al-Akhir, semua kita sudah tahu maknanya, semua kita sudah tahu konteksnya. Diharapkan manfaatnya apa? Kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dari apa? Dari diri kita sendiri. Ibda binafsi. Nah, jauh-jauh nyurusi A, itu jauh sudah. Yang penting kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau sudah kita mulai dari diri kita sendiri dan kita yakin kita sudah sesuai dengan konteks ini, oh bahwasanya saya itu harus seperti ini, pastilah benar. Ya, tanpa tadi apa? Dicampur adukan dengan sikap sirik, mitos dan sebagainya itu dan sejenis. Ya, oke, mungkin itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Dan yang paling penting untuk hari ini diharapkan apa? Keimanan kita itu bertambah ketika kita sudah mengetahui tentang
pengetahuan yang baru biasanya diserap dengan yang baru kok begini kok. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, silahkan kumpul tugasnya yang kemarin, tugas proyeknya silahkan kumpul. Nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas, kita diskusi. Untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Dan saya harapkan ini nanti kita bahas lagi deh mengenai proyeknya. Dan jangan lupa untuk minggu depan resume tentang Asmaul Husna ya. Dan kerjakan latihan yang ada di bab Asmaul Husna. Mungkin itu saja dari Ibu. Saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.